Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Pemirsa Muin TV dimanapun berada, alhamdulillah di hari ke-22 Ramadan hari ini, di sore hari ini menjelang berbuka, kita kedatangan pemateri luar biasa. Masya Allah, ini da'i muda kita, alumni Madrasah Muallimin Muhammadiyah yang sekarang sudah menjadi da'i muda kita ya. Beliau adalah Ustadz Fathu Rabbani LC. Masya Allah. Ahlan salam Ustadz. Masya Allah. Gimana kabarnya saat hari ke-22 Ramadan ini? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah apa ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Aduh Ustadz, cobaannya Masya Allah di Indonesia ini. Karena beliau sudah pernah merasakan tahun sebelumnya berarti Ramadan di Mesir, Ustadz? Kebetulan kalau tahun sebelumnya saya Ramadan sudah di Indonesia. Oh, sudah di Indonesia. Cuman tidak di Jogja. Oh, tidak di Jogja. Keliling Indonesia saat Masya Allah. Nah, inilah spesial dari Ustadz Fathu Rabbani. Tapi udah berapa tahun Ustadz pernah merasakan Ramadan di Mesir, Ustadz? Kalau merasakan Ramadan di Mesir, saya kurang lebih sejak 2011 sampai 2022. 2022. Bentar, 11 sampai 2022 itu artinya berarti sudah bahaya ini. Cuman ada sekali atau dua Ramadan saya di Indonesia. Berarti udah belasan tahun kira-kira udah merasakan itu, Ustaz ya. Kurang lebih Oke, itu. sebelum kita lanjut ke pembahasan kita nih, pertanyaannya menarik ini, safar ya, terkait jarak juga nanti. Apakah safar itu memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa, Ustaz ya? Tema pembahasan kita pada sore hari ini. Pemirsa Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita tanya-tanya dulu nih. Perbedaannya, feel-nya, Ustaz. Nah, ngomongin masalah feel nih, karena saya belum sampai ke sana gitu kan, Ustaz. Gimana sih, Ustaz, perbedaan rasanya? Apakah memang lebih meriah atau justru malah ada tradisi di Indonesia yang malah lebih meriah dari Ramadan di Mesir? Begitu, Ustaz. Gimana? Kalau ini pertanyaannya apa yang saya rasakan perbedaan di Indonesia dengan di Mesir terutama, ada hal yang memang lebih berasa di Mesir, ada hal yang lebih berasa di Indonesia. Ini kita harus kulik ini yang rasanya apa ini? Kalau yang di Indonesia jelas karena kita lebaran atau berpuasa bersama keluarga. Betul. Jelas rasanya Masya Allah, apa-apa sama keluarga, buka bersama-sama keluarga, sahur sama keluarga. Itu sebuah kebahagiaan. Tetapi di sana meskipun kita di perantauan, yang saya rasakan Ramadan di sana dari waktu saja sudah berbeda. Lebih lama atau lebih singkat? Lebih lama. Karena mayoritas Allah. kalau di Mesir itu Ramadannya kadang sahur itu sekitar jam 3 kita sudah sahur. Jam 3 udah sahur. Jam 3 dan bukanya bisa lebih lama dibandingkan di Indonesia. Mungkin Indonesia kalau buka jam berapa? Kalau sekarang jam 6, Ustaz. Jam 6. Nah, itu kisaran bisa jam 6 atau mungkin jam 6 lebih. Itu sih sekarang sih biasanya kita jam 5 dulu ya, Ustaz, lebih cepat. Ya. Kalau di Indonesia 5.30. Nah, bisa jadi setengah 6 atau jam 6. Nggak jauh beda, cuman kadang subuhnya lebih cepat. Oh, lebih cepat. Karena mayoritas kalau Ramadan di sana seringnya adalah bulan atau pada musim panas. Oh, pas musim panas. Pas musim panas otomatis biasanya malamnya itu cepat, siangnya itu yang lama. Masya Allah, itu bagi pemirsa mungkin agak berat itu cobaannya. Tapi kalau untuk ini, Ustaz, lingkungannya. Kalau lingkungan, saya merasakan giroh untuk di malam harinya lebih ramai ketika di sana. Walaupun di Indonesia mungkin ramainya karena mercon, Ustaz ya. Iya. Tapi kalau di sana orang ibadah itu biasanya taruhlah jam 6 ya. Jam 6 kita ibadah, kemudian proses, sholat dan sholat taraweh itu paling selesai ada yang setengah 10, ada jam 10. Karena kan beberapa di sana ada yang taraweh itu 1 juz, ada yang taraweh itu bahkan lebih dari 1 juz, itu ada. Akhirnya kita balik jam 10 misalnya atau setengah 11. Habis itu jam 3 sudah harus sahur. Masya Allah. Otomatis yang kita lakukan adalah kita siap-siap untuk masak sahur. Iya. Akhirnya adalah seringnya sana kebiasaannya malam itu nggak tidur. Oh gitu. Malam nggak tidur, karena malam nggak tidur akhirnya ya sudah. Jadi aktivitasnya banyak di malam, memaksimalkan kita mulai sholat, kita mulai apa itu ada saja di malam hari.
Oh, berarti memang kalau di Indonesia kan digunakan untuk tidur sebanyak-banyaknya ya, Ustaz, ya, di malam hari. Makanya alhamdulillah di Indonesia tuh kebantu sama orang yang sahur sahur gitu, Ustaz, ya. Iya. Nah, kalau di sana ada nggak, Ustaz, yang teriak gitu? Ada. Oh, ada. Kalau yang trik ada juga. Biasanya para pemuda, tetapi nadanya Kalau di Indonesia kan Ya, sahur ya. sahur gitu, Ustaz. lebih teratur Indonesia kalau dari sisi nada. Dia asal pukul dong gitu kan. Yang penting bangun udah gitu. Kadang beberapa ada yang diumumkan di masjid juga. Sama kayak di Indonesia kurang lebih. Kayak di Indonesia yang lagi rame kemarin, yang hai ibu bapak gitu. Iya, ada. Kalau kita bicara masalah tradisi di Ramadan di Indonesia dan di berbagai daerah di Indonesia pasti nggak akan ada selesainya, jamaah sekalian ya. Tapi menarik dengan pembahasan kita sore hari ini karena ini adalah hal yang penting juga. Salah satunya adalah uzur ketika seseorang bisa membatalkan puasa atau tidaknya adalah safar. Nah, ini yang akan kita kulik pada sore hari ini. Nah, langsung saja kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Fathu Rabbani FC. Kepada beliau kami persilakan. Silakan, Ustadz. Jazakumullah, Ustadz, atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Berbicara mengenai safar. Safar dalam keadaan puasa. Safar dalam keadaan puasa dalam agama kita itu ada keringanan, yang mana safar ini masuk dalam keringanan itu. Bahkan ada di dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan wa man kana minkum maridhon au ala safarin. Dan barang siapa di antara kalian maridhon au ala safarin, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka tidak perlu berpuasa dan diganti di hari yang lainnya. Ini jelas membuktikan bahwasanya kita dibolehkan untuk membatalkan puasa ketika kita dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit. Jadi kesimpulannya adalah kita memang dibolehkan, tetapi jika kita melihat dari beberapa karangan para ulama, ada tambahan syarat-syarat tertentu. Apa itu? Misalnya, karena ini sebuah rukhsah atau keringanan, orang yang diberikan keringanan, otomatis keringanannya orang tersebut tidak boleh dalam keadaan safar yang untuk maksiat. Oh, ini yang poinnya paling utama, Ustaz, ya. Poin pertama adalah dia safar untuk niat maksiat. Misalnya dia safar mau untuk jalan-jalan yang memang orientasinya buruk, atau dia mau belanja khamr misalnya. Safarnya untuk maksiat. Safar untuk maksiat, kamu mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini maksudnya apa gitu kan? Pakai ini gitu, pakai adab gitu kan. Nah, itu beberapa diberi catatan seperti itu. Jadi jangan sampai kita safar, kita niatnya untuk hal-hal semacam yang memang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah kita ambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Tahu diri. Makanya beberapa ada yang mensyaratkan seperti itu. Jadi perlu kita mempersyaratkan hal itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan, meskipun kita dibolehkan membatalkan puasa, tetapi perlu jadi pegangan adalah bukan berarti kita langsung semena-mena makan seenaknya di depan orang banyak, terus malah menggoda teman kita yang berpuasa. Berarti tetap adabnya harus tetap dijaga, adab. Ya. Bahkan beberapa ada yang tetap harus berpuasa atau ikut menahan. Ya sudah, dia buka secukupnya saja. Tetapi karena bulan Ramadan ini ada kemuliaan yang mana harus kita jaga. Cara menjaganya kita ikut berpuasa atau kita ikut menahan diri. Kalau puasa kan dari awal sampai akhir. Kalau menahan diri berarti setelah kita buka, kita tahan diri kita. Bukan berarti menampakkan malah, oh ayo kita makan gini. Iya, betul. Nah, itu jadi dua catatan yang memang ditambahkan oleh para ulama ketika berbicara masalah safar. Jadi yang pertama adalah kita tidak boleh dalam perjalanan maksiat. Yang kedua, kita juga harus tetap menghargai kemuliaan dari bulan Ramadan tersebut dengan ikut menjaga diri kita. Insyaallah. Tidak langsung semena-mena kita mentang-mentang bisa makan langsung makan di mana-mana di depan banyak orang. Nah, itu mungkin beberapa catatan ketika dalam safar. Mungkin itu gambaran dari saya mengenai safar. Semoga para jamaah Muin TV bisa dapat
pencerahan atau mungkin dapat gambaran lebih mengenai safar ini dan hukum-hukumnya. Menarik, Ustaz. Ada pertanyaan. Berbicara mengenai safar nih, Ustaz. Safar itu kan beda kata safar dengan pergi saja. Contoh, saya mau pergi nih. Perginya kemana? Kalau di Jogja misalkan saya berada di Sleman. Ini saya mau pergi ke UAD. UAD kan masuknya ke Bantul tuh, yang misalkan kampus 4 itu. Atau dari Mualimin mau ke Universitas Ahmad Dahlan itu kan masuk ke Bantul. Apakah itu dikatakan sebagai safar, Ustaz? Ya. Ini kembali ke definisi safar itu sendiri. Memang ketika kita melihat urfnya para ulama atau urfnya orang Mesir. Bentar, Ustaz. Urfnya apa, Ustaz? Oh ya, mohon maaf. Nih, biar jelas. Siap, mohon maaf. Jadi yang salah satu menjadi acuan safar itu, jadi bukan berarti safar ini bepergian secara mutlak. Kemudian dhahaba kan juga artinya bepergian. Nah, ini berbeda. Istilah safar muncul itu ketika dia patokannya, ini yang menyampaikan beberapa kalangan di antara ulama, itu setelah dia keluar batas kota. Jadi terhitung dia safar itu setelah keluar batas kota. Karena memang real prakteknya yang dilakukan Nabi adalah ketika batas kota. Karena mungkin dulu pemukiman satu dengan pemukiman yang lain jauh, Ustaz. Ya, karena seperti itu. Jadi patokannya seperti itu. Karena memang safar seperti itu, jadi terhitungnya mulai safar setelah dia keluar batas kota. Mungkin mudahnya seperti itu. Jadi ketika kita bepergian ke UAD tadi disebutkan, itu masih belum keluar di batas kota. Karena belum keluar di batas kota, kita belum dianggap safar. Bahkan orang Arab pun ketika kita ke UAD atau kita ke pasar yang memang dekat jaraknya, tidak terlalu jauh, istilahnya bukan uridu an usafir ila UAD, tapi uridu an adhaba ila UAD. Oke. Jadi berbeda karena istilah safar itu khusus. Nah, khususnya adalah dia setelah keluar dari batas kota, kalau beberapa ulama menyebutkan seperti itu. Meskipun kalau kita di Muhammadiyah yang namanya perjalanan, yang penting perjalanan monggo saja. Tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi tempat. Kalau Muhammadiyah ketika menjelaskan orang yang dibolehkan qasar sholat itu menerangkan seperti itu batasnya. Tapi jika kita melihat ulama secara keseluruhan ada perbedaan pendapat. Apa saja itu, Ustaz, pendapatnya? Nah, ada ulama yang berpendapat dari mulai jaraknya orang dibolehkan membatalkan puasa atau mengqasar sholat dari mulai kisaran 80-an, ada yang seperti itu, ada yang 82, sekian. Ini kilometer, Ustaz, ya? Kilometer. Bukan meter ya pemirsa ya. Nah, ada yang 89 sekian, ada juga yang Hanafiyah itu 123 sekian. Nah, ini yang ada di kalangan khazanah keislaman kita, dan juga kalau Muhammadiyah tidak membatasi itu monggo saja silahkan. Tapi ada di kalangan ulama yang berpendapat semacam itu, yang itu juga tidak boleh kita nafikan. Ada loh seperti itu. Iya. Nah, kalau kita mengambil sikap mau aman gimana? Ya monggo saja. Al-khuruj minal khilaf mustahab, berarti ambil yang jarak yang lumayan jauh. Nah, itu aman gitu kan. Karena kita ada menghargai, ada yang berpendapat semacam itu. Kalau ini, Ustaz, kalau ini nih. Ya, ini menarik kalau al-khuruj minal khilaf mustahik tadi. Kalau misalkan nih, Ustaz, saya kalau sekarang kan akses kemudahan kendaraan itu lebih mudah. Artinya ketika saya ke ke Solo itu lebih jauh dengan saya ke Bali naik pesawat. Nah, itu kira-kira yang maksud saya, bolehkah kita untuk membatalkan puasa ketika misalkan saya pergi ke suatu tempat tapi jaraknya sebenarnya cuma naik pesawat itu cuma 30 menit atau cuma 20 menit, dan itu sebenarnya sanggup kita untuk berpuasa, Ustaz? Gimana itu, Ustaz? Kalau berbicara seperti itu, kita mungkin mengambil pilihan meskipun di situ dibolehkan berpuasa, mana yang lebih utama? Meskipun dibolehkan untuk tidak berpuasa? Ya, mohon maaf, meskipun dibolehkan untuk tidak berpuasa, mana yang lebih utama antara tidak berpuasa atau berpuasa? Tentu jawabannya berpuasa. Karena keutamaan Ramadan itu karena keutamaan Ramadan, kemuliaan di bulan itu yang memang kita harus menjaganya. Dan apalagi sekarang sudah dimudahkan dengan transportasi. Betul. Tentu bukan semata-mata seperti itu kita dimudahkan terus kita asal batal-batal seperti itu saja. Iya. Kalau memang bisa berpuasa, silahkan berpuasa, dan lebih bagus berpuasa. Karena memang ya kita tidak punya pikiran lagi kan, kalau kita berpikiran ketika misalnya sekarang kita berpuasa, yuk ke depan tidak perlu ada tanggungan yang kita bayar lagi gitu. Karena lebih baik tidak berhutang dibanding berhutang, iya. Betul, walaupun memang sudah di-mention oleh Allah dalam Al-Qur'an,
faman kana minkum maridan aw ala safarin tadi itu. Oke, siap-siap. Menarik ini ketika membahas mengenai musafir itu. Nah, kemudian musafir di sini Ustaz. Kalau berbicara masalah musafir itu kan erat kaitannya dengan puasa, kemudian juga tentang menjamak sholat Ustaz ya. Mohon maaf, menjamak sholat. Apakah memang cara untuk mengganti puasa ini ya, kemarin kita sudah pernah membahas mengenai cara mengganti puasa. Ada yang mengqadha dan membayar fidyah. Nah, kalau musafir ini dengan apa Ustaz? Kalau musafir mengqadhanya Ustaz. Mengqadha berarti faidatun min ayamin ukhra tadi. Oke, enggak boleh bayar fidyah Ustaz ya. Bayar fidyah ini urusannya berbeda orang yang tidak mampu. Nah, ini dengar ya. Jangan sampai kita salah mengartikan. Mentang-mentang saya lebih mudah bayar aja lah. Musafir ada utang bayar. Nah, kayak gitu Ustaz. Oke. Jangan sampai seperti itu. Nah, sama ini Ustaz. Sering kali orang-orang yang mudik. Nah, ini kita masuk ke biasanya hari-hari terakhir ini kan ada yang mudik nih Ustaz. Nah, kalau saran Ustaz pribadi nih, mungkin pengalaman Ustaz juga mengenai safar di waktu Ramadan, apa yang perlu kita siapkan Ustaz dari segi kalau misalkan kita memilih untuk berpuasa. Kalau kita memilih untuk berpuasa, kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan untuk tetap kuat, tetap semangat dalam melaksanakan safar itu di bulan Ramadan Ustaz? Kalau tips dari Ustaz nih gimana? Tentu kalau memang seperti itu dalam perjalanan lebih baik di awal itu dari awal kita sudah niatkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Jadi dari awal kita sudah mindsetnya kita siap untuk berpuasa, sahur, itu kita laksanakan saja dulu. Nah, baru ketika perjalanan, ketika memang sekiranya kalau kita sudah tidak kuat, monggo silahkan membatalkan. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Karena pengen ngambil keutamaan lagi safar, posisi lapar, nggak fokus, kurang minum, nabrak itu malah bahaya. Nah, betul. Oke. Kalau tadi Ustadz bilang mengenai yang awal tadi terkait safar tadi, mengenai waktu, kemudian juga syarat-syarat seorang untuk melakukan safar. Kalau tadi Ustadz menyinggung mengenai nggak boleh kita mengambil rukhsah atau keringanan mengqadha puasa ketika safar itu ketika melaksanakan maksiat. Tapi kalau untuk wisata gimana Ustadz? Nah, wisata ini jika kita melihat hukum safar itu dibagi menjadi 5. Apa saja? Sesuai dengan hukum syariat yang 5. Jadi ada safar yang safarnya itu sifatnya wajib. Wajib ini safar seperti kita berangkat haji. Oh, ini kan wajib. Okay. Diperintahkan. Jadi safar kita untuk haji itu hukumnya wajib. Ada juga safar yang hukumnya sunnah. Sunnah seperti misalnya kita mau silaturahim, mau mudik, mau taat sama orang tua, dengan kita ikut. Nah, itu perjalanan sunnah. Karena memang diperintahkan, tapi tidak secara langsung perintah itu wajib. Kita untuk silaturahim, jenguk orang sakit dan seterusnya. Ini sunnah. Nah, mubah ini masuk yang mubah. Mubah itu dia ingin perjalanan misalnya jalan-jalan, refreshing. Ini masuk yang di sini, yang mubah. Oh, ini mubah berarti. Karena mubah, boleh ke sini, boleh ke sana. Nah, kemudian ada juga yang makruh. Makruh itu kalau ada yang diterangkan di salah satu hadis karihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-farda kalau nggak salah. Jadi dia al-wahida atau farda, lupa saya teks hadisnya secara resminya. Intinya dia tidak boleh bersafar dalam keadaan sendiri. Dimakruhkan bersafar dalam keadaan sendirian. Ini khusus buat perempuan atau laki-laki juga termasuk? Kalau perempuan kan dia sudah pasti nggak boleh, ada mahramnya. Ada mahramnya ya. Nah, kalau yang sendiri laki-laki itu dimakruhkan. Dan ini ada teks hadisnya semacam itu. Kemudian yang terakhir haram. Nah, haram ini untuk yang maksiat tadi. Oh, begitu. Jadi ada safar itu masuk ke 5 hukum dan ini disebutkan di beberapa kitab ulama, terutama mungkin di kalangan Syafi'iyah itu jelas menyebutkan 5 ini. Oh, berarti kesimpulannya adalah ketika kita mau perjalanan untuk rihlah, selama rihlah itu tidak maksiat, mengandung maksiat, maka boleh. Masya Allah. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi mengenai mengambil rukhsah atau keringanan ketika kita ingin mengqadha puasa kita ketika bulan Ramadan adalah ketika misalkan ada perjalanan yang jauh. Nah, salah satunya contoh tadi ada 5 hukum safar tadi Ustaz ya. Karena waktu sudah memasuki waktu berbuka puasa Ustaz, ini singkat sekali tapi alhamdulillah kita sudah dapat poin-poinnya tadi
tentang hukum, kemudian juga jarak dan juga kategori orang yang boleh melakukan safar tadi Ustadz ya. Sebelum kita tutup Ustadz, mungkin closing statement dari Ustadz Fathur Bani tentang musafir bolehkah mengqadha puasanya, intinya Ustadz, kesimpulannya seperti apa? Silakan. Kesimpulannya adalah ketika kita dalam bersafar, Allah memang memberikan keringanan kita untuk boleh membatalkan puasa, tetapi bukan serta-merta kita mudahkan hal itu dengan kita asal batal dan seterusnya, tapi tetap menghormati, dan ketika memang dipandang sudah tidak mampu baru silahkan dibatalkan, karena itu betul-betul mendudukkan posisi rukhsah sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah ketika kita dalam keadaan yang susah atau berat. Nah, semacam itu semoga bisa memberikan pemahaman kepada jamaah Muin TV ya. Muin TV, betul. Biar bisa bersikap ketika kita nanti dalam perjalanan, terutama sebentar lagi akan mudik gitu. Betul. Baik, terima kasih Ustadz Bani. Begitulah jamaah Muin TV dimanapun Anda berada. Ya, bagi jamaah sekalian atau pemirsa sekalian yang sebentar lagi ingin melaksanakan mudik ya atau safar ya, karena memang dari Indonesia itu nama mudik itu pasti perjalanan jauh. Gak mungkin saya bilang saya nanti mau mudik, mudiknya kemana, ke Sleman, gak mungkin Ustadz. Mudiknya kemana? Artinya memang safar di sini adalah ya mudik itu Ustadz ya, perjalanan jauh itu sendiri. Artinya tadi sudah ada ilmu mengenai puasa. Kalau misalkan hal itu sampai memberatkan atau malah membawa dampak buruk, misalkan kita tidak fokus di perjalanan atau misalkan bisa menyebabkan kecelakaan dan lain-lain, maka bisa diambil keringanan atau rukhsah tersebut. Terima kasih Ustadz Bani atas ilmunya sore hari ini. Begitu juga para pemirsa yang masih setia bersama acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.